kepada Bapak Supardi SPME, kepada Bapak Adi Wibowo Fikri Eskom MBA, dan Bapak Dr. Robin Pandai MNNT. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya melaksanakan sidang skripsi pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Selly Luciani dengan nomor pokok mahasiswa 201710325153. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Juli 2021, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas akhir skripsi saya yang berjudul Pembandingan Metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Period Order Quantity atau POQ dalam optimalisasi pengendalian persediaan bahan baku federasi pada home industri Harapan Jaya. Baik, langsung saja saya akan memaparkan bab 1 di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Yang latar belakang judul saya tadi, di mana sektor industri manufaktur kita ketahui di Indonesia itu begitu beragam, baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil. Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri manufaktur sendiri dijadikan sebagai sektor yang diandalkan dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Sehingga untuk menunjang hal tersebut, perlunya manajemen yang baik untuk dapat tetap bersaing pada sektor industri manufaktur yang khususnya dalam hal manajemen persediaan. Persediaan sendiri merupakan kunci utama dalam proses produksi agar dapat tetap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan perusahaan. Persediaan sendiri terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan sendiri digunakan untuk mengantisipasi adanya kebutuhan musiman pelanggan, yang mana juga agar perusahaan dapat tetap memenuhi kepuasan konsumen atas produknya. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut perlunya optimalisasi persediaan. Optimalisasi sangat diperlukan di berbagai aktivitas, termasuk optimalisasi persediaan bahan baku perusahaan di bidang industri manufaktur. Optimalisasi persediaan merupakan kumpulan strategi yang dirancang untuk menghasilkan jumlah produk yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya yang rendah, sehingga dapat menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Dari salah satu industri yang berskala kecil, salah satunya adalah usaha kecil menengah, di mana menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1998, usaha kecil menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Banyak sekali jenis UKM yang bergerak di bidang industri manufaktur. Salah satunya saja UKM yang bergerak di bidang industri produksi makanan. Bagi para pelaku UKM di bidang makanan yang berbahan bahan dasar utamanya adalah tepung terigu dan gula pasir, di mana pada kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2020, di mana diketahui menurut Siaran Sektor Informasi Harga Pangan tahun 2020 terjadinya peningkatan pada harga tepung terigu dan gula pasir, di mana di situ disebutkan bahwa di tahun 2018 sampai tahun 2020 harga tepung terigu dari kisaran 9.000 meningkat menjadi 13.000. Sedangkan untuk gula pasir kisaran harga di tahun 2018 ke harga Rp13.000 dan di tahun 2020 meningkat menjadi Rp14.000. Sehingga hal tersebut sangat berdampak bagi usaha kecil menengah yang berfokus pada bidang industri makanan yang berbahan dasar tepung terigu dan gula pasir. Salah satunya saja UKM yang bergerak di bidang bahan dasar utamanya tepung terigu dan gula pasir adalah industri Harapan Jaya, di mana home industri tersebut adalah suatu usaha kecil yang bergerak di bidang makanan, yang mana memproduksi bakpia dan biskuit goreng. Dan bahan baku utama dari industri Harapan Jaya untuk membuat bakpia adalah tepung terigu, mentega, gula pasir, minyak goreng, biskuit goreng, kacang hijau, dan tape. Di mana yang paling utama adalah dan pembuatan bakpia adalah tepung terigu dan gula pasir, di mana kita ketahui tadi bahwa terjadinya peningkatan harga di tahun 2018 tahun 2020 yang menyebabkan usaha industri merasakan dampak dari meningkatnya harga tersebut, yang menyebabkan cost menjadi meningkat. Selain itu, di tahun 2018 di tahun 2020, Home Industri Harapan Jaya mengalami penurunan permintaan terhadap bakpia,
di mana diketahui di tahun 2018 permintaan akan bakpia sebanyak 26.000 bal, di tahun 2019 sebanyak 19.500 bal, dan di tahun 2020 menurun menjadi 15.500 bal. Sehingga dapat disimpulkan permasalahan yang ada, yang pertama, kos yang meningkat, di mana biaya pemasaran menjadi lebih banyak atau kos menjadi meningkat dibandingkan pada periode saat harga tepung terigu dan gula pasir masih stabil. Dan selanjutnya, keuntungan yang menurun karena tingginya harga bahan baku tepung terigu dan gula pasir tadi, serta permintaan bakpia yang menurun itu, dan pembelian bahan baku juga berlebih akan tepung terigu, karena untuk mengantisipasi kelangkaan bahan baku tersebut sehingga membuat usaha Industri Harapan Jaya tidak meningkatkan keuntungannya. Selanjutnya yang ketiga, di mana permintaan yang menurun, usaha tersebut melakukan pembelian bahan baku menjelang kuantiti permintaan terhadap bakpia, dan juga dalam pengadaan bahan baku tepung terigu tahun 2020 yang bertambah karena untuk mengantisipasi kelangkaan akibat naiknya harga tepung terigu. Dan terakhir, terjadinya bahan baku overload di gudang. Akibat pembelian bahan baku tidak disesuaikan dengan sisa bahan baku yang masih tersedia di gudang dan penambahan jumlah pembelian bahan baku tepung terigu. Sehingga dari permasalahan yang ada tersebut melakukan perbandingan terhadap kedua metode EOQ dan TOQ dapat mengetahui kebijakan mana yang tepat untuk dapat diterapkan dalam pengendalian persediaan bahan baku tepung terigu dan gula pasir pada Industri Harapan Jaya. Yang mana kedua metode tersebut sama-sama digunakan untuk mencari daya persediaan yang minimum dan frekuensi, dan mencari kuantitas pemesanan dan frekuensi yang paling optimum. Sedangkan yang membedakan dari kedua metode tersebut adalah di mana metode EOQ itu menghasilkan banyaknya kuantiti yang paling minimum. Sedangkan untuk TOQ menghasilkan serta periode pemesanan persediaan yang optimal. Selanjutnya, masalah-masalah pada penelitian ini, yang pertama, berapa total biaya persediaan bahan baku tepung terigu dan gula pasir pada perhitungan metode EOQ dan TOQ pada Industri Harapan Jaya. Yang kedua, bagaimana perbandingan biaya total persediaan bahan baku tepung terigu dan gula pasir pada perhitungan metode EOQ dengan TOQ, manakah metode yang paling sesuai untuk mengoptimalkan dan paling efisien dalam mengendalikan persediaan bahan baku tepung terigu dan gula pasir pada Industri Harapan Jaya. Yang ketiga, data reorder point untuk melakukan pesanan kembali pada Industri Harapan Jaya untuk bahan baku tepung terigu dan gula pasir. Lalu tujuan dari penelitian ini, di mana untuk mengetahui total biaya persediaan bahan baku tepung terigu dan gula pasir dengan metode EOQ dan TOQ pada Industri Harapan Jaya. Dan yang kedua, untuk mengetahui total biaya persediaan bahan baku tepung terigu dan gula pasir yang paling efisien di antara kedua metode EOQ dan TOQ pada Industri Harapan Jaya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kapan dilakukan pemesanan persediaan kembali bahan baku tepung terigu dan gula pasir agar penyimpanan tidak overload. Dan pada penelitian ini yang menjadi batasan permasalahan agar dapat terfokus pada masalah yang ada, di mana penelitian ini dilakukan pada persediaan bahan baku tepung terigu dan gula pasir di Industri Harapan Jaya dengan membandingkan metode yang paling sesuai antara EOQ dan TOQ. Dan data-data yang digunakan untuk penelitian mengenai data biaya pemasaran dan data biaya penyimpanan tahun 2018 sampai tahun 2020 pada Industri Harapan Jaya. Selanjutnya pada bab 2 sebelum sepakat saya menggunakan teori manajemen operasi produksi, manajemen persediaan, EOQ dan TOQ. Selanjutnya kerangka pemikiran pada penelitian ini di mana Industri Harapan Jaya merupakan industri yang bergerak di bidang industri produksi makanan dengan bahan baku utama yaitu tepung terigu dan gula pasir. Di mana dalam pengendalian persediaan bahan baku terhadap tepung terigu dan gula pasir tidak maksimal sehingga perlunya optimalisasi agar pengendalian terhadap tepung terigu dan gula pasir lebih efisien dan efektif. Dan dengan metode pengendalian persediaan yang umum digunakan adalah EOQ dan TOQ, maka dari kedua tersebut dapat dibandingkan manakah yang dapat memberikan hasil yang lebih efisien dan optimal dalam pengendalian persediaan bahan baku tepung terigu dan gula pasir kepada Industri Harapan Jaya. Dan selanjutnya di bab 3, metodologi penelitian. Desain penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, dan tahapan-tahapan penelitian adalah melakukan observasi, wawancara, mendapat data dengan memecahkan masalah dengan metode EOQ, TOQ, total cost, dan ROC.
Lokasi dan waktu penelitian itu Home Industri Harapan Jaya terletak di Jalan Jawa 5 nomor 38 RT 003 2022 Tumas 3 Kampung Rawa Aren Jaya Kota Bekasi Timur. Di bab 4 dapat kita ketahui dari data yang saya dapat pada biaya pemesanan itu di tahun 2018 pemesanan 2018, 2019 dan 2020 untuk masing-masing biaya pemesanan di tahun 2018, 2019 sama jumlah 85.000 dan untuk di tahun 2020 yaitu meningkat menjadi 90.000. Dan untuk biaya penyimpanan di mana menurut keterangan dari pemilik Home Industri Harapan Jaya mereka membutuhkan sebanyak 12 juta untuk per tahun sehingga dapat saya konstruksikan dengan rumus seperti yang ada di layar untuk menentukan LQ dan PLQ dan data pemakaian dapat dilihat bahwa terjadi penurunan karena permintaan yang menurun. Selanjutnya setelah dianalisis dengan menggunakan metode ekonomi kuantiti didapat bahwa tahun 2018 untuk bahan baku tepung terigu dan gula pasir itu kuantiti yang paling optimal tepung terigu sebanyak 125 sak dan gula pasir sebanyak 43 bal dengan frekuensi sama sebanyak 8 kali pesan dalam setahun. Untuk di tahun 2019 tepung terigu dan gula pasir kuantiti yang paling optimal sebesar 122 sak dan gula pasir sebanyak 41 bal dengan frekuensi pemesanan yang sama sebanyak 8 kali pesan dalam setahun. Dan untuk di tahun 2020 untuk tepung terigu kuantitas yang paling optimal sebanyak 131 sak dan gula pasir sebanyak 36 bal dengan frekuensi pemesanan menjadi 7 Sally, angka-angka itu jangan dibaca semuanya, disimpulkan aja, disimpulkan aja ya. Gitu. Iya baik Pak. Ini dapat dilihat dari hasil ekonomi dari kuantiti bahwa dari 2018, 2019, 2020 terlihat sekali bahwa itu dapat lebih mengefisiensikan dan mengoptimalkan kuantitas pemesanan terhadap bahan baku tepung terigu dan gula pasir. Dan untuk total inventory cost pada tahun 2018 dapat dilihat lebih efisien dibandingkan pada hasil dari yang aktual dan di tahun 2018, 2019, dan 2020. Dan untuk setiap poin tepung terigu didapat setelah dihitung diketahui standar deviasi dan hari kerja dan lead time untuk tepung terigu dan gula pasir sehingga dapat ditentukan safety stock terhadap tepung terigu dan gula pasir dan juga order poin untuk tepung terigu dan gula pasir untuk tahun 2018, 2019 sampai tahun 2020. Selanjutnya, dengan menggunakan metode period order quantity atau POQ, di mana didapat hasil di tahun 2018 di 2018 dan 2019 di tahun 2020 terlihat juga dapat lebih efisien dari hasil perhitungan aktual dari Home Industri Harapan Jaya. Dan untuk total inventory cost juga sama, lebih efisien dibandingkan dengan hasil aktual dari Home Industri Harapan Jaya. Dan ini ada perbandingannya, di mana untuk EOQ dapat dilihat dari total cost-nya lebih efisien dibandingkan PLQ dan dari aktual perusahaan untuk 2018 dan tahun 2019 juga sama. EOQ lebih efisien dibandingkan dengan metode EOQ dan aktual, dan untuk di tahun 2020 juga sama. EOQ juga memberikan hasil yang lebih efisien dibandingkan TOQ dan perhitungan aktual dari Home Industri Harapan Jaya. Dan selain dari melakukan perbandingan dengan biaya persediaan, juga dilakukan perbandingan atas digunakannya kapasitas gudang yang dengan metode EOQ dan TOQ, di mana dapat dilihat kapasitas yang digunakan untuk EOQ itu EOQ lebih optimal
karena menghasilkan ide yang lebih kecil dibandingkan POQ. Sehingga dapat disimpulkan, dengan menggunakan perhitungan metode EOQ, total biaya persediaan untuk bahan baku, gula pasir, dan tepung terigu dapat lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan perhitungan dari sel tersebut dan juga dengan menggunakan metode POQ. Dengan metode EOQ menunjukkan bahwa hasil penggunaan gudang penyimpanan memiliki ide yang kecil dibandingkan dengan metode POQ, sehingga metode EOQ lebih optimal. Dan dapat ditentukan periode point pada bahan baku tepung terigu dan gula pasir sehingga dapat mengantisipasi terhambatnya proses produksi dan mengurangi terjadinya kelebihan bahan baku di gudang. Saran pada penelitian ini di mana yang pertama, untuk penilaian persediaan bahan baku dalam hal biaya persediaan, perusahaan dapat melakukan peninjauan yang lebih cermat agar kebijakan yang ada dapat memberikan tingkat efisiensi biaya yang lebih tinggi sehingga perusahaan dapat dapat menghemat biaya persediaan. Dan yang kedua, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode ekonomi kode kuantiti karena dengan menggunakan metode tersebut, setelah ditarik kesimpulan dari hasil analisa terhadap bahan baku, tepung terigu dan gula pasir dapat mengefisiensikan biaya persediaan dan juga dapat mengoptimalkan kualitas persediaan sehingga penggunaan fasilitas penyimpanan di gudang dapat lebih optimal. Dan yang ketiga, perusahaan juga dapat menghitung titik pemesanan kembali atau LOP agar proses produksinya tidak terhambat karena persediaan barang yang memadai di gudang dapat memenuhi kebutuhan bahan baku untuk kegiatan proses produksi perusahaan. Baik, itu tadi hasil skripsi saya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, silakan ditutup dulu itunya apa slide-nya. Iya, baik. Pak Adi, silakan komentarnya. Oke, baik Pak. Waduh, ini menarik sekali Pak. Penelitiannya saya lihat objeknya ada dan apa namanya, hasilnya bisa jadi saran yang baik buat mereka gitu ya. Mungkin ini aja semacam tambahan supaya lebih lengkap gitu. Di penelitian terdahulu nanti kamu kasih tambahan kira-kira apa yang sama dengan kamu, apa yang beda, terus kemudian apa yang mau kamu tambahkan sehingga penelitian ini lebih bisa masuk pas untuk objek yang ini, tapi di luar objek yang lain misalnya di ini mungkin berbeda juga gitu. Pokoknya menurut saya harus ada input mengenai apa yang beda dan sama di penelitianmu dengan penelitian yang sebelumnya. Itu satu. Yang kemudian yang saya belum lihat di latar belakang semua masalah persediaan dan mengenai order quantity itu ya. Iya. Sorry, sebentar, saya buka dulu. Tadi ada itunya, ada grafiknya, mana sih? Oke. Jadi masalah mengenai kapan kita harus order, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien pakai yang cara satu atau cara yang lainnya. Ini kan kalau di keuangan kan ada itu ya, rumus menghitung kebangkrutan gitu, ada beberapa cara. Nah, sebenarnya sama aja pada prakteknya mana yang lebih pas untuk keadaan yang mana gitu kan. Nah, kalau saya lihat ujungnya adalah kamu belum memasukkan sih semacam gambaran sebenarnya salesnya itu berapa, ada salesnya per rentang waktu yang kamu teliti itu berapa, apakah naik turun, sehingga dari situ juga bisa jadi masukan untuk kesimpulan ya nanti ya. Pada saat kesimpulan itu kan kamu sudah menentukan tuh dari hasil perhitungan mana yang lebih pas pakai EOQ atau POQ gitu ya. Dilihat dari misalnya kapasitas gudang, terus kemudian ada tadi saya lihat kalau yang EOQ berapa kali pesan, yang satu berapa kali pesan gitu ya. Nah itu
nanti kamu harus sebenarnya kalau misalnya bisa sangat bermanfaat untuk mereka yang objek yang ada di sini adalah pada saat kesimpulan dan implikasi manajerial, kamu bukan saran dalam arti normatif ya, tapi sudah dalam bentuk sebaiknya begini loh, menurut saya begini dengan data yang saya terima dari Anda, begini harusnya lakukan seperti ini gitu. Jadi itu nanti dikasih ke mereka supaya mereka benar-benar jadi bahan pertimbangan mereka. Lihat dari kondisi hari ini atau kondisi rentang waktu yang kamu teliti itu. Nah, dengan kondisi yang akan datang, bukan forecasting ya, nanti beda lagi nanti ininya cara menelitinya, tapi lebih kepada dengan kondisi yang lalu seakan-akan yang ke depan nanti sebaiknya seperti ini, caranya lebih baik. Kamu nggak ada yang salah kamu mau pakai yang EOKI atau TOKI untuk sarankan ke mereka, nggak ada yang salah kan. Itu adalah perspektif dari data yang kamu terima gitu kan. Halo ya. Itu nanti di Mas Yang. Kesimpulan dari implikasi manajerial, bukan saran jadinya ya. Jadi lagi nguji nih, lagi nguji. Untuk mereka gimana. Jadi nggak harus nanti ujung semua skripsinya kamu kasih. Malah mungkin pasnya adalah nanti sudah dijurnalkan oleh kamu, jurnalnya dikasih ke mereka suruh baca. Ini saran saya begini, berdasarkan keilmuan yang saya punya. Keren. Gitu. Saya rasa itu aja sih ininya. Ya. Pak Mardi mungkin lebih dalam untuk teknisnya karena beliau lebih paham ini. Oke. Thank you. Wah, Pak Rorim lagi terima telepon. Iya. Iya. Ya, saya rasa itu dulu Pak. Sebentar. Ya, silakan dilanjutkan Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Saya masa harus sedikit nanya. Saya begini aja sih, Sel. Yang pertama, temanmu yang manajemen operasi yang udah skripsi berapa orang? Satu Pak, ilmu saya tahunya. Enggak ilmi ya. Iya, ilmi. Oh, ilmu kan semester lalu. Iya, semester lalu. Ini kan yang barengan saya dia ada berapa? Sekarang kan sudah 8. Oh, iya, kalau sekarang saya doang sih Pak. Itu dia luar biasa. Saya lagi nguji dulu ya. Tapi gini saya dikit lagi nih. Saya telepon lagi deh. Udah baca lah itu skripsinya, udah baca dari depan sampai belakang. Cuman saya mau mengkonfirmasi yang pertama gini. Penelitian terdahulu yang diambil oleh Sally itu kan ada yang membandingkan kan? Iya, ada Pak. Semuanya economic order quantity lebih efisien, betul? Iya, betul. Ah, pertanyaannya cuma gitu. Ini ada semangat apa Sally? Udah membaca 3 artikel economic order quantity itu optimal itu loh. Kenapa Sally untuk di ini Harapan Jaya Home Industri mau membandingkan? Itu aja pertanyaan. Sel, coba saya ceritain dulu. Iya, jadi kan ini Pak, saya sudah mencari jurnal-jurnal penelitian terdahulu mengenai tentang EOKI pertamanya, dan saya tertarik ada POKI gitu Pak, ada perkembangan, ada EOKI itu dikembangkan menjadi POKI, dan saya tertarik kenapa nggak dibandingkan saja gitu Pak. Nah, setelah itu saya mencari tentang perbandingan EOKI dan POKI, ternyata itu baru sedikit Pak gitu yang mengenai penelitian tentang pembandingan EOKI dan POKI, dan mana yang saya temukan. Tapi ada yang POKI, ada yang period order itu lebih efisien, belum nggak nemukan? Ada yang period itu lebih efisien? Sepertinya belum, nggak menemukan di situ. belum, tapi kayaknya ada di Pak, satu ada. Ini saya lupa namanya. Tapi nggak di penelitian terdahulu ini nggak ya? Iya Pak. Tapi di penelitian terdahulu nggak ada sel. Iya, rata-rata Tapi nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, rata-rata memang EOKI itu lebih efisien, makanya orang menggunakan itu. Oke, ya menggunakan economic order quantity. Kenapa? Karena memang itu yang secara ekonomik, namanya juga economic order quantity.
beda dengan period. Period itu frekuensi sebenarnya gitu kan? Iya, iya Pak. Periode itu frekuensi kan? Iya, Ya kan, satuannya itu frekuensi kali. iya betul. Beda dengan satuannya adalah jumlah. Kalau memang kok tepung ya berapa ton kan gitu. Kalau memang kok kayu berapa kubik kan gitu. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya adalah di tujuan, ya di halaman berapa, 3 ya? 13 ya? Halaman 13 sel, tujuan penelitian. Coba dibuka aja, dibuka halaman 13. Iya Pak, sudah. Itu sebenarnya kalau nomor 1 dengan nomor 2 itu kan membandingkan nyari total biaya. Bedanya apakah nggak digabung? Maksudnya gini, untuk apa sih nyari total biaya persediaan? Untuk apa sih? Kan untuk memilih kan? Iya, untuk Iya, untuk memilih mana yang paling efisien. Makanya itu tujuan nomor 1 dengan nomor 2 itu ya ini hanya komen saya aja, apakah itu harus disatukan aja, wong sama-sama nyari total biaya persediaan. Kok bedanya yang nomor 1 ketemu angkanya, yang nomor 2 mana yang efisien kan gitu. Betul nggak? Iya Pak. Coba dibaca di 1-2, kira-kira apa perbedaannya itu? Kalau menurut saya sih Pak, yang nomor 1 itu lebih ke ini ya Pak, pengen mengetahui gimana sih kalau pakai metode ELF itu total inventory cost-nya berapa dan PLV-nya itu berapa. Nah kalau yang di nomor 2 itu kan tadi saya sebutkan ada ide ya Pak, ada ide dari penggunaan kapasitas penyimpanan. Jadi itu yang membedakan Pak gitu, selain dari TIC tadi. Apakah efisien apa enggak gitu? Iya, selain efisien apa optimal apa enggak gitu Pak. Oke, baik. Nanti juga tambahan lagi, nanti di halaman 43 nanti Sally ditambah ya, terkait dengan tadi nambahin Pak Adi dikit terkait dengan persamaan dan perbedaan. Ya, jadi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan punyanya Sally itu apa? Paling nggak ada Sel. Yaitu di tabel halaman 43 ya. Iya, baik Pak, baik. Jadi dia sebagai penguat bahwa ternyata saya kayak gini dengan penelitian terdahulu. Nah, oke ya. Oke. Iya, Pak. Selanjutnya adalah Sela harus konsisten. Nah, konsisten apa? Konsisten menggunakan notasi pada rumus POQ dan Economic Order Quantity. Itu harus konsisten. Karena orang kalau ini jadi artikel membaca notasinya sama, menganggap sama. Contoh, kalau di teori dulu, di teori itu di bab 2 itu di halaman 31, ya di situ ditulis bahwa period udah ketemu 31. Sudah Pak. Period ekonomik itu yang ada di rumus. Ya. Period order quantity adalah D dibagi E economic order quantity. Kan gitu. Kan ini harus jelas D-nya itu apa. Karena D nanti di belakang di P itu beda dengan D ini. Gitu loh. Makanya harus konsisten. Mending saran saya, kalau memang notasinya mau beda, dibedain aja. Pak, rumusnya kan di buku kayak gini, tapi harus ada keterangan. Tapi kadang-kadang kalau tidak ada keterangan, notasinya beda, D. Padahal D kalau di economic order quantity itu tahunan satuannya. Tapi di dalam period order itu satuannya bulan atau minggu. Beda, Sel. Ya kan? Makanya hati-hati. Ya itu, jadi itulah di dalam menentukan rumus itu harus hati-hati. Ya, jangan sampai dianggap sama. Akhirnya nanti beda. Nah ini di situ. Karena dilanjut di sini, dilanjut di halaman, ntar saya cari. Udah saya catat semuanya ya, ntar. Di halaman analisa. Seperti ini. Di halaman 50.
Kan gitu. Nih, halaman 50 udah tahu kan? Udah ketemu. Halaman 50. Sudah, Pak. Iya, Di situ sudah. ada ekonomi order quantity. Memang dalam buku ada yang ngomong Q saja, ada yang ngomong ekonomi order quantity. Memang harus konsisten aja. Ini ada D, D-nya tahunan. D-nya itu tahunan. Satuannya tahunan. Ya. Tapi di period order quantity tuh halaman 53. Makanya harus konsisten gitu. Saya katakan konsisten. POQ adalah jumlah pesanan yang optimal. Betulkah POQ jumlah pesanan yang optimal? Frekuensi ya. Jadi POQ 2S per DH betul. Tapi D-nya adalah permintaan mingguan atau bulanan. Dan beda. Ya itu. Karena itu beda makanya harus konsisten. Karena ada yang menentukan, itu mah beda kalau kayak gitu. Nanti rumusnya beda kan bahasanya kayak gitu. Tapi harus konsisten dalam menulis. Makanya di bawahnya ada Q lagi kan gitu. Udah tulis aja economic order quantity. Nah, jadi biar konsisten. Karena kalau dijadikan artikel rujukan, yo ke situ lagi akhirnya kan. Akhirnya bahasanya salah terus, kapan bener? Orang mengatakan salah berjamaah gimana Pak? Ya oke ya. Itu. Jadi konsisten seperti itu. Oke. Seli ya. Iya. Nggak kerja di sini enggak kan? Enggak. Atau dekat rumah? Enggak kan jauh, ya lumayan. Oh jauh. Terus ke sana gimana? Minta data ini gimana? Ketemu? Iya. Kenal dengan nemuin pimpinan sana. Oh iya Mas, iya nemuin pemiliknya. Oke, boleh, maksudnya boleh kan, Bapak? Iya boleh. Boleh kan? Iya. Artinya mereka nggak ngomong nanti hasilnya gimana Mbak? Nggak ada ngomong gitu ya. Seperti tadi kelanjutan Pak Adi. Nggak ada ngomong ke situ. Harus dikasih. Belum, Pak. Oh, Harus dikasih. Bu, saya hitungin atau Pak, saya itu hitungin, maksudnya mau saya hitungin Pak, Bu, dengan kondisi Bapak Ibu yang sekarang aktual kayak gini, saya pakai model namanya economic order quantity. Iya maksud saya gitu. Iya. Langsung udah ada cuannya tuh, cuan gitu. Gitu maksudnya. Pak, saya punya gini Pak Bu, itu sip. Oke. Secara perhitungan itu oke ya, jadi hati-hati aja di dalam menggunakan notasi karena sama. Ya, karena sama. Ya karena sama, menggunakan S-nya, menggunakan D-nya, yaitu punya kesamaan. Saya udah sampel ngitung satu aja Pak. Kalau saya udah ngitung satu, oh ini benar ya sudah. Kan itu aja, nggak saya hitung semuanya. Tapi secara perhitungan memang seperti inilah economic order quantity. Bedanya sebenarnya nanti di sana nanti. Nah, ya, oke. Kemudian nanti sel adalah yaitu ya, udah saya tandain yang dia ada tanda bintang. Saya malah jadi bingung, dia tanda bintang. Oke ya, apalagi gini kan. Dia tanda bintang 83 sak. Coba lihat di halaman 68 69 sel 68 69. Iya sudah Pak. Oke. Di tabel 412 kan ada DD bintang S. Kemudian di bawah di halaman 69 yang atas kan ada Q sama dengan D. Untuk mendapatkan 83 itu kok D loh. Ini kan Q kan bingung. Ya kan? Apakah ini jumlah kuantiti ataukah memang D adalah D permintaan? Gimana? Hah? Baca kan? Betul saya, udah baca? Sudah Pak. Oke, di atas D bintang, di bawah Q ngalah. Q yang mana? Ini Q economic order quantity loh. Rumusnya D per POQ itu economic order quantity. Rumus itu kan ternyata itu permintaan bulanan. Apakah betul? Nanti ada penjelasan. Permintaan bulanan adalah economic order quantity.
Oke, ya permintaan bulanan adalah ekonomi bener enggak kayak gitu ya. Ini semua saya hanya sampel satu aja. Oke, ya karena kemudian di 413 kan berubah jadinya Q. Tabel 413 ya berubah jadi quantity. Oke, orang kan jadi ini mana yang benar? Konsisten aja lah ya, konsisten pakainya yang mana aja. Kemudian, oke, ini dari perbandingan ya, perbandingan data, oke. Akhirnya dihitung lagi economic order quantity yang paling efisien. Oke, dengan bentar. Oke. Satu lagi, bentar. ROP, emang udah dihitung? Saya nggak menemukan sel. ROP-nya ditaruh di mana? Di halaman 67 Pak. 67. Oh, 67 ROP ya. Itu ROP untuk Oke. ROP ini ROP perhitungan. Iya. Oke, jadi ROP perhitungan kan gini. Tepung terigu ini 16 sak, itu 16 sak apa maksudnya? 2018 secara hitungan ROP-nya Sally itu adalah 16 sak. Ini apa? Karena penjelasannya nggak sampai ke situ. Mana? Jadi di bawah tabel dijelasin, Sel. Oh iya Pak. Di bawah tabel ini penjelasannya nggak nyampe ke sini. Kan gini, ROP itu kan titik pesen kan gitu, titik order dengan memperhatikan lead time. Kan gitu. Ini lead time-nya tetap nggak? Dianggap tetap. Tetap Pak. Tetap. Hah? Dianggap tetap. Tetap, serius. Jadi lead time-nya tetap. Iya. Nggak pakai standar deviasi, nggak pakai? Nggak pakai standar deviasi? Oke Pak. Jangan. Itu ada pakai kan? Ada standar deviasinya kan? Iya ada. Ada Pak. Nah iya berarti kan ada standarnya kan? Oh iya ada standar deviasi sih. Ada standar deviasi maksudnya. Jadi memang udah dikalikan lead time-nya itu. Maka safety stock-nya udah kali standar deviasi sip. Nah, kan gitu. Artinya apa? 16 sak itu apa sih? Ketika apa itu 16 sak? Tepung terigu itu apa artinya? Ketika harus melakukan pemesanan kembali Pak, saat di gudang ada 16 sak. Sip, itu yang perlu ditulis di situ. Jadi ROP itu bisa jumlah, bisa waktu. Tapi hitungan Sally adalah waktu jumlah. Ketika di gudang 16 sak, betul, itu harus order. Dengan lead time tadi yang sudah diperhatikan. Baik. Oke. Tapi kalau mereka enggak ada ya. Mereka buy ordernya tetap buy kosong order. Jelasin tuh Sel harusnya. Yang mereka lakukan apa aktualnya kan harus dibandingkan Sel. ROP-mu yang telah dihitung halaman 67 dengan aktualnya mereka bagaimana? Aktualnya mereka bagaimana? Waktunya tidak ada Pak. Nah iya aktualnya mereka bagaimana sebenarnya? Nggak pernah nanya? Oh, Ada. mereka sih asal ini aja Pak, lihat di gudang kosong. Jadi mereka beli gitu Pak. Nah iya makanya itu ada nggak statement gitu Sel? Ada perbandingan. Itulah sebuah sama seperti Anda membandingkan economic order quantity. Dia ordernya sekali order nggak tentu. Ya kan ordernya juga nih 2018 untuk apa ini tepung terigu. Dia order 46,2 sak. Frekuensinya ada itu 24 kali. Selama setahun. Makanya ada kan ROP-nya sebenarnya Sel. Sudah ada di situ. Itu frekuensinya 24 kali dia order tuh. Man, nggak baik ROP, nggak baik hitungan. Pokoknya kosong beli. Akhirnya setahun 24 kali. Bisa jadi sebulan 2 kali. Kan gitu. Mereka order sebulan 2 kali. Makanya ekonomi kan lebih efektif. Kenapa? Cuman 8 kali order. Setiap kali order 124,5 sak.
begitu. Jadi itulah yang nanti dari Pak Adi katakan, itulah yang disampaikan. Tuh, yang disaran sebenarnya harus implikasi manajerial. Biar bisa lebih efektif, Bu, Pak, kan gitu. Dengan itu maka lakukanlah seperti ini. Kemudian satu lagi sel terkait dengan kesimpulan. Sel kesimpulan buat yang lebih efektif dan efisien. Orang enak baca. Sebenarnya angka-angka ini udah ditaruh di mana sih? Angka ini udah dibahas di mana? Ini yang di kesimpulan sel, yang di halaman 78. Angka-angka ini sudah dibahas di mana sih? Di bab 4, Pak. Bab 4 udah kan? Iya. Iya kan, sudah kan? Udah ini itu, walaupun nanti di artikel kan di pembahasan di angka-angka. Iya. Sally kan pernah baca artikel internasional yang pertama kan? Artikel yang pertama tadi, artikel internasional kan? Yang Iya, nomor Pak. 1. Ya. Coba lihat kesimpulannya, ngomongnya apa? Ngomongnya, tulisannya bagaimana kesimpulannya? Tidak pakai angka. Singkat padat, ya. Itu langsung. Singkat padat jelas. Ya, jadi jangan terlalu banyak kayak gini lah. Orang jadi nggak tertarik gitu loh. Makanya referensi artikel juga ngomong kayak gitu. Ya udah kita ikutin aja. Mereka juga udah enak kan bahasanya kayak gitu ya. Jadi nanti kesimpulan 1, 2, dan 3 tolong dibuat kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oke, kemudian nah ini nanti sarannya memang gitu ya, langsung implikasi aja. Untuk memberikan ini maka harus seperti ini Pak, kayak gitu. Karena ini mudah-mudahan sih pendekatan Sally mungkin ke sana bisa digunakan, kan membantu orang kan gitu. Artinya bermanfaat pada orang. Orangnya dikasih, nanti ditanyain komennya seperti apa. Voice of customer lah bahasanya. POC-nya bagaimana. Itu akan menambah sebuah nilai buat penelitian ini. Itu aja mungkin komen dari saya. Oke. Saya kembalikan ke Pak Rorem. Baik, Pak, Terima kasih Sally. Ya. Terima kasih Pak Fardi. Itu bagus sekali ya. Jadi Terima kasih. selama ini kan EOKI hanya melihat dari harganya, dari biayanya saja ya. Tapi dalam penelitian Sally ini saya menanyakan pada waktu itu adalah bagaimana tentang kapasitasnya gitu ya. Selama ini EOKI tidak pernah menyinggung tentang kapasitas, jadi diabaikan itu. Nah sebetulnya ini bisa berkembang lagi dengan kapasitas daya angkut, ya bisa lagi berkembang lagi. Kemudian bisa lagi berkembang lagi dengan kemampuan kecepatan produksi, ya. Jadi bisa berkembang sebetulnya. Selama ini yang di artikel-artikel yang sudah ada itu adalah hanya membandingkan hanya dari jumlahnya saja dan biayanya saja gitu ya. Jadi mengabaikan variabel-variabel lain itu gitu ya. Jadi ini sudah ada yang unsur kebaruannya di sini, memasukkan unsur kapasitas dari pabrik, kapasitas dari daya tampung gitu ya. Karena selama ini memang diabaikan itu kapasitasnya itu. Bahkan kalau misalkan mungkin karena lebih sedikit frekuensinya, maka kan ordernya kan lebih banyak tuh. Nah kapasitasnya nggak diperhitungkan ya. Selama ini seperti itu gitu dalam EOKI itu gitu. Jadi itu yang kekurangannya dari penelitian-penelitian yang terdahulu itu, tidak membicarakan tentang kapasitas gudangnya. Nah nanti juga bisa lagi dengan kapasitas mobilnya ya, truknya, daya angkutnya itu bisa satu penelitian yang lain lagi itu. Ya bagus ya. Jadi itu dari kebaruannya di situ adalah adanya kita memasukkan unsur kapasitas gudang sebagai pemilihan untuk efisiensi atau tidaknya ya. Oke, jadi itu Sally dari masukan dari Pak Supardi dan Pak Adi ya, supaya dicatat kemudian diperbaiki ya. Waktunya 2 minggu, tapi lebih cepat lebih baik ya. Silakan ditutup. Baik, terima kasih kepada Bapak Supardi STMM dan Bapak Adi Wibowo Fikri Eskom MBA dan Bapak Dr. Olim Pandai MLMP telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan dan menjelaskan
Cukup dari saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.